Oke guys, balik lagi di channel yang lama. Alhamdulillah hari ini kita udah menyambut lebaran ya, udah selesai puasa. Kita udah memasuki lebaran plus 4. Alhamdulillahnya hari ini gue masih diberikan kesehatan sama Allah. Nah, semoga teman-teman subscriber Ilham Ayu juga selalu dilindungi sama Allah, amin. Oke guys, jadi rencananya hari ini tuh gue pengen bikin video ngejawabin questioner yang udah masuk ke podcast gue, yang udah masuk ke podcast gue ya. Rencananya sih tadinya pengen bikin video sama jilid 2 ya, podcast jilid 2, cuman qadarullahnya masih suasana lebaran, jadinya teman-teman yang gue hubungin masih pada sibuk. Mereka sih ngabarinnya seminggu setelah lebaran kayaknya pada bisa kata mereka. Oke deh, jadi hari ini biar gue bisa bikin video juga, gue tetap bikin video. Gue pengen jawabin aja pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di channel gua, lumayan banyak ya, tapi gue pilih 4 aja yang bisa gue jawab, yang lainnya butuh dikaji. Selamat lebaran, dan gua pribadi meminta maaf ke teman-teman semua jika ada salah-salah kata gua di video-video gua sebelumnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Semoga lebaran kali ini kita diberikan diberikan kesehatan, semangat, dan lain-lain lah. Semoga doa teman-teman di lebaran kali ini terkabul ya, amin. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal jawab pertanyaan-pertanyaan menyangkut masalah-masalah UKM, masalah-masalah teman-teman yang udah masuk nih. Pertama ada dari Septa Ginting. Halo Septa Ginting, thank you udah nanya ke channel Ilham Ayu. Nah ini baru bisa dibuat video ya, baru bisa dijawab sekarang ya, sorry ya. Septa Ginting nanyain untuk pemula yang belum pernah berjualan atau berbisnis, apa yang perlu dipersiapkan. Kayaknya di video gue sebelumnya udah ada sih, udah pernah gue bahas tuh apa aja yang harus kalian persiapkan sebelum memulai bisnis gitu ya. Kalau gua pribadi yang gue prepare pertama kali itu adalah mental. Karena mental itu penting banget guys. Setelah mental habis mental baru ilmu ya. Setelah ilmu, kalau modal itu bisa nomor 3 bisa, dan nomor terakhir juga bisa gitu kan. Tapi yang perlu teman-teman persiapkan adalah mental, terus inovasi ya, seperti ilmu ya, harus teman-teman cari sebelum mulai bisnis tuh. Teman-teman harus udah menguasai apa yang mau teman-teman lakukan gitu ya, kayak mencari ilmu ke guru-guru yang memang udah berkecimpung di dunia bisnis gitu ya, jadi nggak salah kaprah gitu. Setelah itu kalau ngomongin modal ya, perlu juga modal, karena untuk beli bahan-bahan atau beli material-material yang perlu kita siapkan untuk memulai bisnis kita itu butuh modal. Tapi nggak semua modal tuh berawal dari dana ya, tapi ada modal kekuatan kalian gitu kan, itu juga harus dipersiapkan gitu. Jadi untuk Septa Ginting, pertama itu adalah niat, kedua adalah mental, ketiga adalah ilmu, keempat adalah modal. Oke, thank you banget untuk Septa Ginting yang nanya. Kedua ada Aulia Arum. Aulia Arum ini nanya apa yang perlu disiapkan, stok dulu atau packaging dulu. Oh ini kayaknya dia nanya di channel gua, di video gua yang bahas soal packaging ya. Yang perlu disiapkan sih sebenarnya produk ya, produk dulu. Ketika udah disiapkan produk, baru tuh mikirin packaging gitu kan. Kalau mikirin packaging duluan, bingung nanti apa yang mau dijual gitu kan. Jadi lebih baik produk dulu ya. Packaging juga nggak salah, cuman nanti ketika temen-temen udah nyediain packagingnya, ya apa yang mau dijual gitu. Kalau udah terpikirkan ya monggo aja, tapi enak produk dulu deh, produk disiapkan, terus lakukan selling. Ketika selling udah berhasil nih, baru upgrade ke
ke brand si brand jualan temen-temen ini. Kasih brandnya, terus artinya grow up bisnisnya. Ketika itu baru bisa dibilang usaha temen-temen udah grow up gitu kan. Ketiga ada Nenden Syafitri, yang belum ada produk, mau bisnis gimana caranya? Apa harus jadi reseller atau stok barang? Wah, yang belum punya produk ya, yang belum punya produk itu lebih baiknya jadi reseller atau stok produk gitu ya. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi flashback ke kisah gue dulu ya, di 2015. Gue dulu belum punya produk sama sekali. Gue akhirnya karena niatan gue pengen bisnis, gue nggak punya modal, nggak punya produk, tapi gue punya kemauan tuh. Modal kemauan itu yang gue besarin gitu, yang gue jadiin acuan gue gitu untuk memulai bisnis. Akhirnya di 2015 gue mulai untuk jadi reseller dulu. Untuk jadi reseller, baca market gue mulai dari jualan baju ya. Jualan baju dulu. Di 2015 gue datang ke toko baju yang ada di Teluk. Gue datang ke sana, gue minta izin, gue pengen jadi reseller mereka gitu. Nggak usah dipotong harganya, nggak apa-apa, yang penting gue dibolehin untuk foto di sini, untuk ngejualin barang-barang ini, karena gue nggak ada modal sama sekali. Yang gue punya cuma HP gitu kan. Mereka izinin, dan harga juga nggak dipotong sama mereka gitu. Itu berjalan hampir 6 bulan gue tanpa dipotong, yang penting gue diizinin aja. Akhirnya gue foto, gue upload, laku jual gitu terus selama 6 bulan. Akhirnya ketika 6 bulan berjalan, gue baru dong minta ke yang punya toko, boleh nggak kalau gue punya modal segini, gue dikasih harga modal sama mereka gitu, boleh nggak? Ternyata nggak dikasih guys. Nggak dikasih, akhirnya gue keluar tuh. Akhirnya gue udah nggak jadi reseller mereka, gue cari barang sendiri karena gue udah punya modal nih dengan jualan gue yang pas itu ya. Gue udah punya modal. Akhirnya gue nggak jadi reseller mereka lagi, gue punya brand sendiri yang namanya M-Store. Teman-teman bisa buka Instagramnya M-Store gitu. Berawal dari situ dulu, gue nggak punya produk, nggak punya dana, tapi gue punya kemauan. Akhirnya gue jadi reseller. Nah, untuk si Nenden ini nggak apa-apa, jadi reseller juga nggak apa-apa, itu nggak salah gitu kan. Ketika kamu nggak punya modal, kamu boleh jadi reseller gitu. Tapi ketika kamu punya modal, ya monggo aja, stok barang itu oke juga gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi harus ngambil ke orang gitu. Ketika orang tuh mesen, kita udah bisa langsung kirim gitu kan. Kalau gue pas itu ada yang mesen, gue harus kesana dulu gitu ngambil barangnya. Makanya agak lumayan capek juga gitu ya, kerjanya 2 kali, gue harus keluar kilir. Jadi gitu Nen, untuk Nenden no problem untuk jadi reseller karena itu juga menghasilkan, atau mau stok barang juga nggak masalah kalau punya dana ya. Pertanyaan terakhir, Dan Smith, ini kepiting pinggir pantai bang. Ini kayaknya Dan Smith ngeliat video gue yang nyari di pulau kepiting ya. Oke Dan Smith, jadi thank you banget juga udah nanya ya. Jadi itu tuh kepiting pinggir pantai. Jadi kisahnya dulu, gue nggak ngerti nyari kepiting itu di mana karena gue nggak pernah nyari juga. Akhirnya gue berangkat tuh ke Pahawang. Gue nanya sama bokap gue di sana, Pak, ada nggak kepiting yang bisa kita ambil gitu kan? Akhirnya karena itu tengah malam, gue nggak bisa dong naik kapal gitu atau naik sampan buat ke tengah ngambil kepiting, dan gue juga nggak tahu caranya kan. Akhirnya bokap gue ngajak jalan ke pinggir pantai gitu. Di sana ketemulah kepiting, kalau teman-teman tahu, kepiting putih yang biasa di pasir larinya cepet tuh. Nah itu yang ketemu gua. Akhirnya gua ambil lah, karena itu bisa dikonsumsi juga. Gua ambil, gua nggak mikir panjang gua harus kepiting apa enggak, yang penting gua ambil dulu. Setelah gua dapet banyak, baru gua olah gitu kan, gua jadiin si Krabby gitu. Kalau mungkin gua nggak ketemu yang di pinggir pantai, gue nggak tahu mau ngambilnya di mana gitu kan, karena gue belum pernah sama sekali nyari kepiting.
atau nyari yang lain gitu kan. Untung aja ketemu yang pertama kali ya kepiting pinggir pantai itu yang gua kelola, gua olah jadiin Krabby. Tapi sekarang alhamdulillah udah bekerja sama para petani pinggir pantai, para petani yang di laut. Gue udah pakai kepiting yang benar-benar di tengah laut gitu kan. Semuanya bisa dikonsumsi gitu. Tapi yang untuk pertama kali untuk gua rilis si Krabby adalah kepiting pinggir pantai, bener. Namanya kepiting pasir yang putih lunak itu bisa dikonsumsi. Bisa di sayur juga. Nah, jadi gitu guys, untuk teman-teman yang mau mulai bisnis, persiapkan aja lah dulu mental teman-teman, terus ilmu teman-teman agar nggak asal-asalan gitu. Gue dulu asal-asalan guys, gue tinggal buka-buka aja. Ego gue gede gitu, gue bisa gitu tanpa belajar. Ternyata enggak. Dari 2013 gue usaha sampai 2019 gue bangkrut semua. Di 2019 akhir gue ditemuin sama mentor gue dan sekaligus partner gue di Krabby, namanya Fadlan. Dia adalah CEO Jaspik ya. Nah itu disitu gue dibimbing, diajarin cara memulai bisnis. Yang akhirnya sekarang gue banyak mentor-mentor yang bisa gue ajak sharing gitu. Nah jadi begitu deh, untuk teman-teman mulai aja dulu, mulai pikirin apa yang mau dibuka. Setelah itu siapin mental teman-teman nih agar nggak kalang kabut gitu ketika bangkrut, karena bisnis ini hal yang nggak bisa ditebak lah gitu ya. Bangkrut juga bisa, sukses juga bisa gitu kan. Makanya harus disiapin mentalnya benar-benar. Kedua, ilmu itu memang harus dicari, memang harus kita ada gitu. Kita harus berilmu juga, jangan asal-asalan. 3, modal ya. Modal apa aja, modal dana yang halal, modal kekuatan, modal fisik, semua harus dikerahin dalam dunia bisnis biar full gitu ya. Oke. Thank you banget yang udah bertanya di video gua. Untuk yang teman-teman yang belum nanya, tanya aja nggak apa-apa. Sebisa mungkin gue jawab. Nanti kalau nggak bisa ya gue nanti konsultasi ke mentor gue gitu ya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Ilham Ayu. Thank you banget yang udah support sampai sekarang. Semoga gue makin semangat bikin videonya. Dan gue mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.